Pemirsa, atas temuan gagal ginjal akut pada anak, Kementerian Kesehatan bersama BPOM masih menyelidiki penyebab pasti dan risikonya. Rilis terbaru, pemerintah menyatakan telah memperoleh obat penyakit gangguan ginjal akut yang menyerang anak-anak. Kabar gembira, pemerintah Indonesia telah menemukan obat gagal ginjal akut pada anak. Obat yang dimaksud adalah Fomepizole. Namun obat ini belum tersedia di Indonesia, masih didatangkan dari negara produsennya, Singapura. Fomepizole telah diuji coba pada 10 pasien anak di RSCM yang sedang dirawat di RSCM dan hasilnya positif, yakni mampu meredakan gejala yang dialami. Namanya Fomepizole. Di Indonesia belum ada, jadi kemarin kita ambil dari Singapura, kita hand carry ke sini, kita coba dulu, karena kita dengar kan, ini bisa antidotnya istilahnya. Kita coba ke 10 pasien di RSCM. Ya, dari 10 pasien di RSCM ini, ternyata kondisinya jadi stabil, kan biasanya mereka memburuk terus kondisinya kan. Setelah diberi obat ini, sebagian membaik, sebagian stabil, tidak memburuk. Jadi kita lebih merasa confidence bahwa obat ini efektif. Ya, jadi sesudah obat ini efektif, sekarang pemerintah Indonesia sedang mendatangkan lebih banyak lagi supaya nanti pasien-pasien yang ada sekarang, karena kita udah tahu penyebabnya apa, itu bisa diobati. Mudah-mudahan ini nanti bisa menurunkan fatality rate-nya. Kan sekarang dari 100 yang masuk 55 wafat gitu kan, 55%. Mudah-mudahan nanti. Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia. Ya, Jokowi memerintahkan untuk perketat pengawasan terhadap industri obat, dan berikut pernyataan Presiden Joko Widodo selengkapnya. Presiden Joko Widodo memerintahkan pengawasan industri obat diperketat. Usai ditemukan obat sirup diduga mengandung etilen glikol melebihi ambang batas aman. Sudah disampaikan oleh Menteri Kesehatan secara detail. Ya, yang paling penting pengawasan terhadap industri obat harus diperketat lagi. Nah, tugasnya semuanya. Ya. Etilen glikol diduga menjadi salah satu pemicu gagal ginjal akut misterius yang sebagian besar menyasar anak-anak di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita terhubung dengan dokter spesialis anak, ada Dr. Abdullah Reza, atau yang dikenal dengan Dr. Abres. Halo, selamat pagi Dr. Abres. Selamat pagi Mas Safa, Mbak Safa dan juga Mas Pram. Ya, Dr. Abres, kita langsung aja. Dr. Abres, ini kan yang dia hindari adalah segala bentuk obat sirup. Apakah ini suplemen seperti vitamin juga harus dihindari, dokter? Ya, sesuai dengan arahan dari Departemen Kesehatan, semua dihindari, termasuk vitamin dan juga obat dalam bentuk sirup drop yang masuk lewat mulut. Dokter Abres, apa yang harus dilakukan jika ada orang tua yang sudah terlanjur memberikan obat yang ternyata diduga mengandung cemaran etilen glikol ini, dok? Ya, pada prinsipnya satu, tenang, karena tidak semuanya menjadi gangguan ginjal akut progresif atipikal. Yang kedua adalah stop segera, karena sesuai dengan arahan dari Kementerian Kesehatan dan juga organisasi profesi. Dan yang ketiga adalah pantau. Pantaunya apa? Yang mudah saja, yaitu urinnya. Kalau memang tidak ada urin lebih dari 12 jam, atau kalau makin berat kan gangguan ginjal bisa ada penurunan kesadaran, atau mual muntah gitu ya, segera bawa ke rumah sakit terdekat. Ya, Dr. Abres, ini kan sebagian besar terdampak pada anak-anak. Lalu bagaimana dengan orang dewasa? Apakah dapat menyebabkan hal serupa atau seperti apa, dokter? Ya, nanti coba dikonfirmasi lagi dengan dokter penyakit dalam. Tapi sampai detik ini memang sebagian besar pelaporan berada di usia anak, ya, antara bahkan lebih fokusnya lagi di bawah 5 tahun.
Iya, Dokter Abres, jika obat sirup dilarang diberikan kepada anak-anak, lalu apa yang harus dilakukan jika anak-anak sakit, misalnya demam, batuk, pilek, dan lain sebagainya? Ya, pada prinsipnya yang harus dilakukan sekarang ini adalah segera hubungi dokter. Nanti dokter akan mengevaluasi apakah perlu diberikan obat-obat farmakologis yang tentunya diambil dari obat-obatan dewasa yang kita buat puyer, dan tata laksana lain seperti kebutuhan cairan, makanan, ya, dan juga isolasi. Dokter, terakhir dokter, imbauan dokter kepada para orang tua karena dengan adanya peristiwa ini semua pada panik. Apa dokter imbauannya nih dokter? Ya, himbauan yang nomor satu adalah tetap tenang, tetap waspada, ya. Dan yang berikutnya adalah pastikan nutrisi anaknya baik, ya. Harus makanan yang bergizi, harus mengandung karbohidrat, protein, dan lemak, ya. Lalu ingat selalu untuk imunisasi, ya. Dan jika sakit segera hubungi dokter. Karena kalau untuk obat-obatan puyer sampai detik ini jarang ada obat-obatan puyer yang dijual bebas. Oke, jadi sebaiknya langsung ke dokter ya dokter kalau lagi sakit ya dokter. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Abres telah berbagi informasi bersama kami di Ayu Siang pada kali ini. Terima kasih banyak dokter. Pemirsa, ruang terbuka hijau Kebun Bibit Casa Mora ramai pengunjung. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.